Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini langsung saja untuk menghematnya waktu, kami kelompok 4 akan menjelaskan hukum pengangkutan, yang mana saya sendiri akan menjelaskan poin pertama di sini, pengertian pengangkutan. Langsung saja, menurut pengertian pengangkutan berasal dari kata angkut yang artinya mengangkat, membawa dan mengirimkan. Secara umum hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat ke tempat yang lain, tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengiriman mengikatkan diri untuk membawa angkutan tersebut untuk membayar uang angkutan, dan artian penumpangan atau konsumen meningkatkan diri untuk membayar uang angkutan bertujuan dengan mengikatkan manfaat atas barang-barang tersebut, dan juga efisien bagi orang-orang yang dapat diselenggarakan melalui pengangkutan darat, pengangkutan laut maupun pengangkutan udara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ulangi lagi. Selanjutnya, poin lebih di sini, perjanjian pengangkutan ini akan dijelaskan oleh Zainal Abidin. Kepadanya saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perjanjian pengangkutan ialah pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesempatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengiriman. Kesempatan tersebut pada dasarnya berisi kebijakan dari hak baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Perjanjian pengangkut adalah persetujuan di mana pihak pengangkut menginginkan diri untuk menyelenggarakan pengangkut penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain sampai tujuan. Perjanjian pengangkut merupakan timbal balik di mana pihak pengangkut mengikatkan diri dari penyelenggaraan pengangkutan barang dari tempat yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkut menimbulkan akibat hukum bagi pelaku pihak perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda atau bagian pengangkut disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapatkan hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar. Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi dari hak penumpang yang kurang memenuhi oleh para pelaku usaha angkutan umum, karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberi jaminan kepastian hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya kembalikan kepada penanya yang kedua. Selanjutnya dilanjut oleh materi yang terakhir, akan menjelaskan poin C. Saya persilakan kepada materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat yang digunakan dalam suatu perjanjian yang diambil untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian. Ini bisa dilihat dalam pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kedua itu asas konsualisme. Dengan adanya konsualisme di kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada
sepakat atau penyelesaian kehendak di antara para pihak yang terlibat. Kemudian yang C itu asas pasca servanda. Keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seimbang, maka asas kepastian ini dapat dicapai semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya, yaitu dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan pihak ketiga wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak, artinya tidak boleh menyampuri isi perjanjian. Yang D itu asas kepribadian. Pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pihak untuk dirinya. Bila dibuat, maka pihak ketiga tidak rugi dan mendapat manfaat karenanya. Pada dasarnya seorang dapat meminta ditetapkan dirinya sendiri kecuali pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu janji untuk pihak ketiga. Terima kasih kepada itu pemateri yang ketiga. Selanjutnya kami dari kelompok 4 minta maaf apabila banyak kekurangannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.